gambarnya. Kalau misalkan diedit, mau diganti dengan yang punya kita, maka ini tinggal diklik kemudian diganti ya. Ini caranya ada di sebelah sini. Buka file cover sudah, kemudian klik link, kemudian klik kanan icon cover depan .pdf. Nanti di sini ya ada nama linknya cover depan PDF. Kemudian refill in Explore, kemudian cari cover depan punya kita. Filenya adalah file PDF. Nah, kemudian untuk mengupdate cover selanjutnya, di copy ya, copy desain cover yang sudah ada. Kemudian sesuaikan dengan ukuran filenya, harus A5. Jadi nanti enggak kekecilan ataupun terlalu besar, jadi pas. Kemudian save dengan nama yang sama. Nah, kalau di link itu kan namanya ini cover depan. Nah, teman-teman juga harus save as-nya sebagai cover depan. Kalau misalkan judul filenya beda, misalkan cover depan Pandeglang, nah maka nanti pakai yang railing, menu railing. Ini sudah sampai teknis sekali ya. Nah, kemudian ini eh, ukuran bleed. Bleed itu adalah apa ya, kelebihan garis biar pas pencetakannya itu lebih rapih. Jadi dilebihin dikit biar nggak ada pas cetak tuh nggak ada putih-putihnya gitu aja sih. Kemudian, nah ini kalau misalkan filenya belum ada, itu biasanya ada tanda ininya ya, apa tanda pentung, warning gitu ya, kotak, terus ada kotak segitiga warna kuning, ada tanda serunya, itu artinya file yang covernya, file kebetulan ini cover depan ya, filenya itu tidak ada di folder link. Nah, untuk itu kita klik aja untuk mengupdate linknya. Klik yang kuning-kuning, terus pilih update link. Maka cover akan terupdate. Kemudian, nah ini karena ini adalah materinya tahun 2021, maka update cover dalamnya masih bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang uh, 2000 mulai berlaku Oktober 2023 itu kita sudah menggunakan buku pedoman penyusunan publikasi 2023, di mana sudah tidak ada lagi cover dalam, adanya halaman judul. Nah, halaman judul itu sama persis dengan cover depan, nih ya, cover depan ya. Sama persis seperti ini, bedanya adalah dia backgroundnya putih semua dan tidak ada ilustrasi. Jadi nanti hanya ada nomor katalog, kemudian judul publikasi, dan logo BPS di bawahnya. Nah, untuk publikasi yang sudah memiliki ISSN, nomor ISSN juga harus diletakkan di bawah tulisan katalog. Jadi ISSN, nomor ISSN-nya berapa. Tapi kalau misalkan publikasinya belum ada ISSN-nya, maka seperti ini saja katalog. Nah, untuk yang ada ISSN-nya harus ada edisinya juga. Edisi di sini di bawah judul ada tulisannya volume keberapa, tahun terbit. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibuka-buka lagi buku Pedoman Pembuatan Publikasi 2023. Kemudian untuk mengupdate gambar atau grafik. Nah, di setiap bab itu kan harus menampilkan grafik ya. Grafik itu judulnya ini gambar. Judulnya harus gambar, tidak boleh grafik. Nah, kemudian bagaimana cara mengupdate-nya? Ini kurang lebih sama dengan yang cara mengupdate cover depan. Filenya harus berbentuk di save ya. Ini file yang dari grafik yang dari Excel, kita blok, terus save as ke PDF. Baru nanti file PDF-nya itu kita linkkan ke InDesign-nya. Oke, kemudian ini siapkan judul. Ini kalau baca teksnya ya, siapkan judul gambar atau grafik sesuai template paragraph style. Kemudian ada pada paragraph style. Jadi nanti ini ada tab-tabnya itu akan berpengaruh ke
daftar gambar, daftar isi gitu ya. Daftar gambarnya, kalau misalkan tab-tabnya diubah, maka nanti tampilan di daftar gambarnya juga akan berubah. Kemudian jangan memutus judul gambar dengan enter. Nah, itu karena akan mempengaruhi ke daftar gambar. Nanti berantakan daftar gambarnya. Kemudian tambahkan satu tab di akhir judul Inggris. Nah, di sini setelah judul Inggris dikasih dipencet tab. Itu biar apa? Biar nanti di daftar gambarnya ada titik-titik-titik. Nah, gitu ya. Biasanya kan ada di daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ada titik-titik judul judul gambar terus titik-titik nomor halamannya. Nah, itu menggunakan tab. Kemudian ini ya buat grafik dengan Excel biasa, kemudian save menggunakan PDF, lalu di kopikan atau di place di InDesign-nya. Bisa juga di railing. Kemudian ini cara membuat di Excel-nya ya. Buka file Excel pada contoh template, kemudian set page layout-nya. Ini page layout di sini 5, kemudian bedakan halaman data dengan grafiknya. Ini untuk memudahkan aja ya. Jadi ini satu halaman, satu grafik, satu halaman ini khusus untuk datanya. Ini untuk memudahkan saja. Kemudian ini untuk mengupdate value tabel. Nah, di template yang dari pusat itu juga sudah ada tabel-tabelnya. Jadi filenya nggak kosongan, sudah ada template tabelnya. Itu cara mengupdate isinya ya, value kan isi tabelnya ini gimana caranya? Caranya itu bisa dari file Excel yang sudah ada datanya, nanti datanya yang di Excel ini di copy, kemudian di sini diklik di paste di file InDesign-nya. Pastikan barisnya itu sama persis gitu. Kalau ini kan contoh di sini file Excel-nya barisnya banyak, di InDesign-nya sedikit. Nah, itu barisnya harus di sama, minimal sama atau lebih boleh. Nanti kalau kelebihan tinggal dihapus aja baris yang ada di InDesign-nya. Kemudian nggak hanya baris ya, row-nya juga apa kolomnya juga harus sama. Kemudian periksa dan blok terlebih dahulu row kolom yang di copy paste untuk memastikan tidak ada perbedaan antara jumlah row kolom yang ada pada tabel di Excel dengan yang ada di InDesign. Ini di blok nanti tinggal dilihat ya. Ada berapa baris, biasanya kan di Excel tuh ada ya kalau di blok itu ada berapa baris. Nah, kalau misalkan mau nambah tabel gimana gitu. Eh, Misalkan tabelnya itu nggak ada di template yang dikasih sama pusat. Nah, itu tinggal diklik aja tabelnya, di copy, terus di tambah halaman, dipaste ke halaman baru gitu. Kalau mau bikin dari awal juga bisa, tapi gampangnya kan kita sudah pakai aja tabel yang sudah ada, di copy, tinggal nanti disesuaikan jumlah baris dan kolomnya dengan data baru kita. Tadi contohnya apa? Data dari rumah sakit atau dari dinas kesehatan ya, kata Pak Ipi tadi. Kemudian nah, ini cara menambah row-nya. Ini tinggal di blok aja barisnya. Setelah itu diklik kanan, kemudian ada pilihan insert. Nah, di sini ada insert row dan insert column. Nah, kalau ini contohnya insert row ya, tambah baris, diklik, nanti akan muncul menu seperti ini. Mau nambah berapa halaman? Halaman, berapa baris? Kemudian nambahinnya itu di atas atau di bawah dari yang kita blok. Tuh. Kalau misalkan di atas, klik above, kalau bawah berarti below. Kemudian oke, tinggal nanti ada muncul baris baru. Nah, kemudian kalau ada nemu kayak gini-gini, tandanya apa nih? Error content cell ada di dalam tabel, ada titik merah nih. Maksudnya apa ya ini titik merah? Nah, ini adalah biasanya muncul kalau si isinya itu, isi selnya, tulisannya itu lebih kepanjangan gitu, kepanjangan, lebih panjang daripada ukuran kolomnya gitu. Nah, ini harus dilebarin kolomnya biar muncul isiannya. Nah, ya dengan memperlebar kolomnya. Kemudian
Nah, setelah jadi semua tadi filenya kan banyak ya, setiap bab itu satu satu bab satu file. Ada mulai dari cover depan, halaman depan, kemudian daftar tabel, daftar gambar itu satu file. Terus per babnya ya, bab satu, bab 2, bab 3. Kalau ada lampiran ditambah lagi file lampiran. Nah, kemudian di pedoman yang baru itu semua publikasi statistik itu harus ada daftar pustakanya. Berarti nanti bikin file daftar pustaka. Isinya ya hanya satu halaman, mungkinnya satu file satu halaman, atau boleh juga digabung digabung dengan bab terakhir ataupun file uh, lampiran. File lampiran bisa digabung atau dibikin satu file daftar pustaka satu halaman aja juga bisa. Nah, file-file itu biar biar apa ya? Connect, biar saling connect ya halamannya, halaman nomor halamannya biar nyambung itu harus dibuatkan dibendel. Dibendel kalau bahasa jadulnya dibendel ya, apa dijilid menjadi satu buku gitu. Tadinya kan bersuhuf-suhuf tuh, satu bab satu bab satu bab, satu file satu file satu file, satu bab apa masing-masing bab itu kemudian dijilid. Kalau buku kan dijilid jadi satu buku, jadi halamannya nyambung dari halaman depan sampai halaman belakang nyambung gitu. Nah, kalau di file InDesign itu namanya book. Nah, nanti cara bikin booknya itu klik file, kemudian new, kemudian pilih book. Nanti di sini kita pilih ya foldernya kita mau simpen di mana. Terus kasih nama filenya. File name-nya ini bisa judul publikasi kita. Nanti setelah diklik save akan muncul seperti ini. Ini masih kosong nih bukunya, masih kosong. Terus baru kita isi dengan file-file mulai dari halaman cover depan sampai dengan cover belakang. Ya, kita pilih dengan klik add dokumen di sini di kotak book ini di bawahnya ada add dokumen. Nah, ini ketika diklik akan muncul seperti ini. Window add dokumen. Kita pilih file-file yang mau kita masukin. Nah, sebaiknya ini dikasih nomor ya, dikasih nomor filenya untuk apa? Untuk biar gampang ngurutnya. Jadi setelah berurut nanti maka di booknya itu akan berurutan juga sesuai dengan apa nih ya urutan nomornya. Itu nanti berarti cover depan paling depan, setelah cover depan ada halaman depan, setelah itu daftar tabel, daftar gambar ini untuk memudahkan aja kita. Makanya di depan di judul filenya itu dikasih nomor. Kemudian, nah setelah itu, ini setelah ditambahin ya filenya, nah ini si window booknya ini akan terisi file-file yang kita tambahkan tadi beserta halamannya. Di sini ada kelihatan file cover itu halamannya dari halaman berapa sampai halaman berapa, halaman depan dari berapa. Kemudian bab satu itu halaman berapa sampai berapa. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan dari sini. Jadi aturannya itu adalah setiap file itu atau setiap seksi ya, section itu harus diawali dengan halaman ganjil dan diakhiri dengan halaman genap. Nah, seperti ini, misalkan bab satu dari halaman 1 sampai dengan 12. Bab 2 dari halaman 13 sampai 40. Nah, kalau misalkan ternyata isinya itu sebenarnya yang terisi terakhirnya itu halaman ganjil. Misalkan bab satu halaman 1 sampai dengan halaman 11. Nah, ini kan nggak boleh karena halaman akhirnya itu harus di halaman genap. Maka kita perlu menambahkan satu halaman kosong setelah halaman 11-nya gitu. Nah, jadi sebelum ke bab 2 itu nanti akan ada jeda halaman kosong satu. Nah, ini setelah digabung, ini nomornya itu akan di-generate secara otomatis. Nah, kalau misalkan ternyata halamannya misalkan bab satu halaman 1 sampai 12, bab 2-nya halaman 1 sampai 20 kok semuanya diawali dengan nomor halaman satu semua ya. Nanti caranya kita akan di blok semuanya nih
file-file yang ada di book ini di blok itu dipilih, kemudian nanti klik yang ada di sini ya, di pojok kanan atasnya ini, diklik menu, kemudian ada sinkronisasi. Nanti setelah disinkronisasi nomornya, maka akan tersinkron halaman dari halaman file yang paling depan sampai file paling belakang. Kemudian, nah ini ya, kalau ini contohnya nih, yang masih tadi kan harusnya halaman apa di setiap bab itu halaman pertamanya itu harus ganjil dan halaman terakhirnya itu harus genap. Nah ini dikasih contoh nih yang bab 12. Bab 12 ini halaman pertamanya sudah ganjil 393, tapi halaman terakhirnya masih 407 ganjil juga, padahal harusnya genap. Nah, untuk mengubahnya kan kita mau nambahin satu halaman kosong ya. Kita double klik bab 12 untuk membuka filenya, di double klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ternyata benar ini di eh, halaman terakhirnya itu halaman ganjil ada di sebelah kanan. Maka kita kalau bentuknya seperti ini, halaman kosongnya ada dua, maka harus di delete, harus dihapus yang halaman kelebihannya ini dihapus. Kalau misalkan hasilnya itu, misalkan ininya dua-duanya nggak ada nih halaman kosongnya, terakhirnya hanya seperti ini. Nah, maka ini diklik kanan terus di insert page yang terakhir. Dan halaman kosong itu tidak boleh ada footer maupun headernya. Harus kosong seperti ini, kosong beneran. Kemudian, nah ini setelah benar semua ya, sudah sesuai halaman setiap bab itu diawali dengan halaman ganjil dan diakhiri dengan halaman genap. Nah, kemudian ini cara mengupdate daftar gambar. Ini seperti daftar isi ya, table of content. Nah, caranya kita kalau udah punya book, kalau kita sudah membuat book tadi ya, book itu berisi file-file yang ada di satu publikasi itu. Kalau mau ngebuka filenya, kita harus buka melalui book, melalui jendela book ini nih. Ini contohnya jendela book DDA 2021. Nah, kita mau mengupdate daftar gambar, maka kita buka dulu file daftar gambarnya dari book. Double klik, kemudian akan keluar filenya, file daftar gambar list. Nah, ini kalau dari template pusat itu juga sudah dibuatkan daftar gambarnya seperti ini. Nah, untuk mengupdate ini kan kalau dari pusat judulnya gambarnya masih belum ada ya, beberapa hanya titik-titik. Nah, kalau sudah diedit di file per babnya itu, nah nanti kita akan mengupdate daftar gambarnya. Kita pilih kotak daftar gambarnya ini ke frame-nya ya, frame teks daftar gambar atau daftar tabelnya, kemudian diklik kanan atau bisa juga dari menu layout ya, diklik kemudian klik menu layout. Nah, di sini di atas setelah file, menu edit, kemudian menu layout. Nah, diklik menu layoutnya, kemudian pilih update table of content. Setelah diupdate akan keluar seperti ini. Nah, kemudian di select all teks yang ada pada frame sini ya, teks nah ini untuk mengubah posisi posisi nomornya, posisi nomor tabelnya atau nomor gambarnya. Nah, di sini karena kan kalau di file aslinya itu nomor itu terletaknya di tengah-tengah. Mana ya contohnya? Mengubah daftar gambar. Nah, ini ya contoh gambar. Tarik dari judul kotak nih, di judul gambar. Kelihatan nggak ya? Nah, di sini kan ada nomor gambar 1.2. Ini letaknya di tengah-tengah. Kemudian judul. Nah, kalau di daftar tabel itu nggak boleh di tengah-tengah, harus di atas. Sama sejajar dengan tulisan judul yang bahasa Indonesia.
Jadi kita harus mengubah dari sini, dari tengah sini ke atasin. Nah, cara mindahinnya adalah dengan mengklik menu nah ini ya, baseline shift. Jadi caranya itu di bold, di apa, dipilih dulu, diblok dulu semua teks yang ada di daftar gambar atau daftar tabel. Kemudian setelah diblok, kita ke menu karakter. Di sebelah kanan atau sebelah atas ada menu atau apa ya, jendela karakter ini ya. Kemudian atau bisa juga di properties, di menu properties nanti tinggal dilihat baseline shift-nya bentuknya seperti ini. Ada tulisan A, kemudian ada A-nya di atas, A kecil di atasnya A. Nah, ini kita ubah isinya menjadi 0. Nah, setelah diubah menjadi 0, maka posisi teks nomor tabelnya ini akan berubah, pindah ya dari tengah-tengah judul ke atas sejajar dengan judul tabel atau judul gambarnya yang bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian, nah untuk di buku pedoman yang sesuai pedoman penyusunan publikasi 2024 2023 ya, mulai diberlakukan Oktober 2023 Oktober 2023 itu di daftar isi di sini belum kelihatan ya daftar isi. Di daftar isi itu nanti harus ada tulisan di bawahnya, di bawah daftar isi ada judul publikasinya, kemudian volumenya untuk yang ada ISSN. Kalau belum ada ISSN nggak perlu kasih volume. Kemudian di atas pojok kanannya ini, pojok kanan atas ada nomor ISSN-nya. Kalau sudah ada ISSN, kalau belum ada nggak perlu ditambahin. Itu di daftar isi. Tapi kalau di daftar gambar tidak perlu. Nah, untuk daftar gambar dan daftar tabel di template dari pusat itu kan di paling atasnya ini ada tulisan halaman atau page ya. Halaman bahasa Indonesia, page bahasa Inggris. Nah, di sini. Nah, untuk yang sesuai dengan pedoman yang baru, ini perlu di sini di sebelah kiri sini ditambahkan tulisan tabel untuk daftar tabel dan gambar, tulisan gambar atau image ya. Untuk di FCO image figures, daftar gambar ya, gambar atau figures di daftar gambar sini di atas. Jadi kayak judul kolomnya lah gitu. Perlu ditambahkan ya, perlu diedit lagi yang buku template DDA tahun lalu. Kita lanjutkan dengan mengupdate daftar tabel. Nah, ini kurang lebih sama dengan mengupdate daftar gambar yang tadi. Kita buka file daftar tabelnya dari book, kemudian akan terbuka seperti ini. Kemudian diklik frame-nya, frame yang ada daftar tabelnya ini diklik, kemudian pilih menu layout, lalu klik update table of content. Nah, setelah itu akan dia terupdate judul tabel dan juga halamannya. Nah, setelah jadi ini kadang apa ya, berantakan gitu ya hasilnya. Contohnya ini, mana nih? Contohnya nih yang tinggi wilayah dan jarak ke ibu kota 2020. Ini masih ada titik-titik-titik. Nah, berarti ini ada kelebihan tab. Ini dihapus tabnya di tabelnya. Tabel 112. Kita buka file bab 1, kemudian lihat judul tabel 112 ini, kita hapus tab setelah judul bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau yang ini, untuk membedakan perbabnya, ini harus dipisah manual menggunakan enter ya, melalui di pencet tombol enter secara manual untuk memisahkan antara bab 1 dengan bab 2 biar cantik aja gitu. Kemudian periksa kembali pemenggalan yang tepat untuk tabel-tabel yang ada pada daftar tabel biar layoutnya rapi. Nih misalkan
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut partai politik jenis kelamin. Nah, itu bisa disesuaikan aja di enter di sebelah mananya gitu. Ini dirapi-rapiin gitu. Kemudian sama dengan daftar gambar ya, letak nomor tabelnya juga itu harus sejajar dengan judul tabel. Jadi tadinya di tengah harus dipindahin ke atas, yaitu dengan mengklik ini, kemudian ubah baseline-nya, bisa diklik properties ataupun karakter. Ini nanti di baseline-nya diubah menjadi 0, 0 PT, 0 poinnya. Nah, setelah itu, untuk mendapatkan daftar tabel yang rapi, ini bergantung pada penambahan tab pada bagian akhir judul tabel bahasa Inggris. Yang tadi ya saya sudah jelaskan bahwa si tabel tab setelah tulisan bahasa Inggris itu akan mempengaruhi titik-titik. Nah, ini penambahan tab di akhir judul tabel bahasa Inggris itu yang membuat titik-titik pada daftar tabel. Hapus tab-tab yang masih ada. Itu. Nah, misalkan ini setelah judul bahasa Indonesia ini tidak perlu ada tab, jadi dihapus. Yang boleh ada tab itu di setelah judul bahasa Inggris. Kemudian dicek lagi daftar tabelnya. Apabila masih ada titik-titik di akhir bagian yang tidak perlu muncul, maka yang harus dihapus adalah file dokumennya, bukan ngedit langsung di daftar Oh, isi atau daftar tabelnya. aduh. Ya, punten ayah, punten. Punten, punten. Bawa duren itu. Waduh, duren. Wih. Mau saya juga Sugih. durennya. Sugih. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk mengupdate daftar isi. Nah, ini kurang lebih file daftar isi dari book. Kemudian klik Kalau frame-nya, SP, lalu apa? pilih layout dan klik Jangan, jangan, Chan. update table of content. Lenovo, Chan. Yang i7, RAM 16, 1 tera. Oh, 23 juga. Hah? Halo host, minta tolong dong host. Satu motor dapat tuh. Harus mampir ke Haji Rahmat dulu saya. Satu motor itu. 2 motor dapat. Iya, 2 motor ya. Iya, iya, satu motor lah dapat. Satu Scoopy ya. Ya, satu Scoopy. Scupa. Jadi dah itu kenapa ada yang masuk Matic CPU. flat tuh? Ada yang bocor nih, yang lagi beli komputer. Ngomong Scoopy terus Scoopy. Itu yang masuk siapa, telepon siapa ya? Lukman Hakim, nama Oh, ininya ya, Lukman Pak Lukman Hakim. ya? Iya, tapi suaranya suara Mas Fajar ya. Iya dong. Oke, lanjut ya. Klik menu layout, terus klik update table of content. Nah, setelah itu kita kompilasi untuk buku DDA. Nah, ini kalau udah jadi ya, kalau udah jadi semuanya udah rapi. Nah, kita akan mengekspor booknya ini ke PDF kan mau diupload ke website ya. Kita kompilasi DDA untuk yang versi websitenya. Ini caranya adalah kita buka jendela booknya, kemudian kita pilih semua filenya, di blok semua filenya, kemudian klik eh, apa nih menu yang ada di pojok kanan ya, diklik kemudian akan muncul menu-menu, pilih yang export book to PDF. Nah, kemudian di sini ada pilihan Adobe PDF preset. Ini ada yang high quality print, ada yang smallest file size. Nah, untuk yang website, karena ada batasan ukuran untuk file yang diupload ke website,
maka bisa pilih yang smallest file size, kemudian udah klik export. Nah, ini biasanya sudah terotomatis diaktifkan option bookmarks dan hyperlinks-nya. Tapi kalau belum, maka jangan lupa diaktifkan atau dicentang dulu yang pilihan bookmarks dan hyperlink-nya. Kemudian itu untuk yang versi websitenya ya. Nah, setelah jadi, itu bisa dicek lagi, cek PDF DDA dengan Adobe Acrobat atau file PDF reader yang lainnya. Kemudian set view page display, set pilihan view-nya ya, apa menu view, kemudian ada page display, kemudian to page view. Filenya sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan tampilannya seperti ini, di awal halaman genap ada di sebelah kiri, salah ya, halaman ganjil di sebelah kiri, halaman genap di sebelah kanan, ini berarti masih salah. Harusnya halaman genap itu ada di kiri, halaman ganjil ada di sebelah kanan. Nah, kalau misalkan masih salah, dicek lagi di file yang tadi, file indesainnya. Dicek ulang kembali masing-masing dokumennya. Mungkin masih ada yang penomorannya masih salah atau satu file itu ada yang jumlahnya masih ganjil. Belum. Harusnya kan setiap satu file itu jumlah halamannya harus genap. Diawali dengan halaman ganjil dan diakhiri dengan halaman genap. Seperti itu. Nah, kalau ini untuk kompilasi DDA versi cetak ini, eh, pilihan quality-nya ini bisa menggunakan yang high quality print, biar hasil gambarnya juga bagus. Nah, misalkan ada gambar beberapa di DDA itu kan ada infografis. Ada infografisnya, ada gambarnya, cover cover kan ada ilustrasi gambarnya. Nah, kalau misalkan dia dipilih high quality print semua, maka file ukurannya itu akan besar dan tidak bisa diupload ke website kalau terlalu besar. Kalau nggak salah batasan maksimalnya 30 mega. Nah, kalau misalkan sudah melebihi 30 mega, itu bisa kita pilih mana aja file yang mau kita save high quality atau small file size. Nah, sebaiknya yang ada grafik-grafiknya atau ada infografisnya itu bisa dipilih yang high quality gitu. Bisa diakal-akalin aja. Misalkan kita buat dua book, yang satu high quality, yang satu small small file size. Kemudian untuk yang infografisnya kita ambil dari yang high quality. Kita pisah-pisah dengan menggunakan Adobe Editor ya. Bisa pakai Adobe Acrobat atau Nitro PDF. PDF Nitro. Itu buat akal-akalin aja biar ukurannya itu di bawah 30 mega tapi kualitasnya tetap bagus untuk semua isi yang ada di publikasi. Nah, ini outputnya versi PDF versi web. Kemudian yang ini untuk versi cetaknya ini sengaja dilebihin bleednya ya, biar nanti pas pemotongannya itu bagus. Nah, ini tips and trick cara ngopinya kalau biar nggak apa ada paragraph style di Word ya dari Word ke InDesign itu biasanya kalau langsung copy paste itu ada di Word kan ada stylenya ya paragraph paragraph style. Nah, nanti bisa keangkut ke InDesign. Nah, untuk membersihkan si paragraph style yang ada di Word kita pindahin dulu ke Notepad, kemudian baru pindahin ke Adobe InDesign. Agak rewehnya ribet. Kemudian ini untuk penetapan master page. Master page atau parent page. Nah, ini jadi setiap file itu menggunakan master page. Itu halaman rujukan yang kita gunakan untuk desain layout. Jadi contohnya misalkan untuk
per bab itu kan ada kalau di aturan pedoman yang baru ya, halaman ganjil footernya itu adalah judul bab. Halaman genap footernya itu adalah judul publikasi. Nah, setiap bab itu setiap file itu kan judul babnya beda-beda ya, maka setiap file harus meneruskan master page yang berbeda juga. Nah, itu kita bikin master page-nya nanti di menu page, kemudian di paling atasnya itu adalah master page. Ini bisa klik di sini, kemudian klik kanan ya, atau bisa di menu sini, kemudian ada new master page. Kita bikin new master page yang baru. Atau kalau mau menerapkan yang sudah ada, tinggal kita double klik saja di sini, kemudian kita edit isinya sesuai dengan judul publikasi kita, atau kita ubah dengan menyesuaikan ke peraturan pedoman publikasi yang baru 2023. Nah, nanti kalau sudah diterapkan atau diterapkan ke masing-masing halaman, ini kelihatan nih, misalkan ini halaman 467 di ujung kanannya, di pojok kanan atas ada tulisan B. Nah, itu berarti dia menggunakan master B. Kalau dia menggunakan master A, di sini tulisannya juga A gitu. Nah, kalau yang ini halaman kosong setelah pembatas bab itu kan harus ada halaman kosong. Jadi kan pembatas bab harus ganjil, kemudian isi halaman pertama di setiap bab itu juga harus di halaman ganjil. Maka di halaman genapnya ini harus halaman kosong. Nah, untuk yang halaman kosong kita bisa menerapkan menggunakan master page yang none nih, non. Non itu berarti nggak ada isinya ya, kosong. Nah, ini berarti master page-nya non untuk halaman kosong. Seperti itu. Nah, ini contohnya halaman kosong yang masih menerapkan master page A ataupun B. Nah, nanti ada footer, ada header ya, ada headernya, ada footernya. Nah, ini tidak boleh. Maka harus diterapkan yang apply masternya yang non kosong ya. Untuk halaman kosong, maka master page-nya yang non. Kemudian ini untuk warnanya. Nah, apabila ingin mengganti warna utama, misalkan kemarin pakai warna hijau, karena tahun ini masih ST, mau tetap warna hijau, tapi hijaunya hijau lebih muda. Nah, berarti kan harus dirubah semua gambar warnanya, tidak hanya warna footer, tapi juga warna tabel, warna tulisan, headernya. Nah, ini untuk mengubah tema warnanya ini, bisa cukup delete warna utama yang lama, gantinya dengan warna baru yang sudah disiapkan sebelumnya. Secara otomatis semua warna akan berubah menjadi warna pengganti di dokumen semuanya ya. Nah, ini kita bisa eh, klik menu atau Windows Watch. Sini ya, gambar Windows Watch untuk mengaplikasikan warna pada objek, kemudian double klik warna yang dipilih untuk mengedit sesuai keinginan. Nah, kita misalkan ini contohnya warna ungu ya, warna ungu. Kemudian ini yang tadinya warna biru, ini tinggal di delete warna birunya. Kemudian ketika delete ini ada pilihan ya, klik delete swatch, kemudian remove swatch and replace with. Nah, ini define swatch. Jadi yang tadinya warna utama, warna biru diganti ke warna pengganti, warna ungu. Tinggal pilih aja di sini. Atau bisa disesuaikan ya nama warnanya apa. Nanti di sini ada swatch name. Nah, ini setelah diganti, maka warnanya jadi akan warna ungu. Nah, semua tabelnya juga akan berubah warnanya. Kemudian ini penjelasan paragraf style. Nah, ini digunakan untuk paragraf style untuk mengunci desain teks yang ada pada buku DDA. Jadi kan di DDA itu ada judul tabel, ada judul bab, ada judul kolom, ada isi yang bahasa Indonesia, isi yang bahasa Inggris, footer Indonesia, footer Inggris. Nah, itu sudah dibuatkan paragraf stylenya oleh BPS Pusat ya melalui template DDA.
Sehingga kita tinggal pakai aja. Nah, untuk publikasi selain DDA, kalau kita menggunakan template DDA, ini paragraf stylenya kan masih ada nih, kita bisa manfaatin untuk publikasi yang selain DDA juga. Nah, kalau misalkan mau mengubah eh, apa teksnya ya, ukuran teksnya apa fontnya, mau mengubah fontnya, ini bisa diklik di paragraph style, kemudian pilih yang basic paragraph, kemudian cari yang basic karakter format. Nah, ini tinggal ubah aja fontnya mau font apa. Oke, kemudian setelah itu, setelah basic karakter formatnya diganti, nanti ke menu general, kemudian di general ini ada tulisan based on, dipilih yang basic paragraph. Nah, maka secara otomatis itu satu buku ini akan berubah fontnya sesuai dengan pilihan font yang dilakukan di basic karakter format ini, yang di basic paragraph ya. Kemudian untuk table style, nah gunakan table style yang sudah ada di DDA ya untuk memudahkan desain tabel kita. Kalau misalkan mau membuat baru, cara membuat tabel baru dengan membuat text box itu caranya pilih tabel. Ini di sini ada menu tabel ya, menu table. Kemudian nanti ada pilihan insert table. Nah, ini akan muncul kalau window seperti ini, insert table mau nambahin row-nya berapa, kolomnya berapa. Nah, ini contohnya untuk yang row-nya 4, kolomnya 4, maka akan jadi seperti ini. Nah, kalau mau memudahkan, tinggal copy paste aja gitu. Copy yang tabel yang sudah ada, kemudian paste ke halaman yang baru. Tinggal kita ubah jumlah baris, bisa di-insert baris atau di-delete barisnya, bisa ditambah kolomnya atau dihapus kolomnya. Disesuaikan dengan tabel yang kita akan buat yang baru. Seperti itu. Nah, ini ada yang perlu kita hindari, yaitu melakukan perbaikan langsung di dokumen apabila ada update atau revisi konten, lalu generate ulang book PDF-nya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau misalkan ada perbaikan langsung di dokumen, itu jangan lupa harus di-generate ulang book PDF-nya, karena itu kan istilahnya udah satu buku, kalau nggak di-generate ulang, maka nggak sinkron isinya. Kemudian jangan lakukan sisip atau insert PDF file untuk menambah atau mengganti halaman yang ada di DDA dengan Adobe Acrobat. Kerjakan semua naskah dalam InDesign. Ini biar kita nggak bingung gitu ketika ada uh, di tahun-tahun berikutnya. Misalkan ini yang ada perbaikan, ternyata kita memperbaikinya di Adobe Acrobat-nya. Nah, kita malah jadi bingung gitu, file aslinya yang mana gitu. Ternyata di InDesign-nya kok beda dengan hasil yang sudah diupload di website. Nah, itu kita bisa bingung sendiri. Makanya kalau ada kesalahan atau mau ada revisi, sebaiknya ubah semua di InDesign-nya. Kemudian insert PDF dengan Adobe Acrobat juga akan merusak link bookmark yang ada di file PDF DDA. Nah, ini kan kita tadi pada saat save as itu ada pilih bookmarknya ya. Kalau misalkan ada insert PDF dengan menggunakan Adobe Acrobat, ini akan merusak link bookmarknya. Mungkin demikian dari penjelasan dari saya. Ini lebih ke penjelasan secara umum terkait penerapan template InDesign untuk publikasi DDA yang bisa diterapkan juga di publikasi lainnya. Mungkin demikian, saya kembalikan ke MC untuk sesi berikutnya. Mungkin ada yang ingin bertanya buat yang sudah pernah praktek ya dan menemukan kendala. Saya kembalikan ke Teh Dida. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Nur Iza ya atas materinya yang sudah disampaikan. Selanjutnya mungkin kita sesi interaktif aja ya, sesi tanya jawab mungkin dari teman-teman. Ini khususnya yang udah pernah menggunakan InDesign gitu, baik
untuk publikasi gitu ya, atau mungkin yang lainnya bisa langsung bertanya jika mungkin pada saat menggunakan InDesign itu masih bingung gitu ya, kalau mau bikin apa ini gimana, mau nambahin halaman, terus ngopi kata-kata supaya kata-katanya lanjut ke halaman berikutnya itu gimana? Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand atau langsung berbicara juga bisa. Ayo, siapa nih yang mau nanya nih? Ayo, biasanya kalau udah ada satu yang nanya, nanti mulai banyak nih pertanyaan. Karena kedepannya nih InDesign gimana nih Teh Nuri? Untuk DDA aja atau bakal semuanya nih Teh Nuri? Iya, sebenarnya sudah diwajibkan ya dengan adanya diberikan lisensi Adobe ke setiap kabupaten kota, maka seluruh publikasi itu sudah harus menggunakan aplikasi Adobe InDesign. Dan setiap bulannya, jangan lupa ini penanggung jawab Adobe di Kabupaten Pandeglang untuk membuat laporan pemanfaatan Adobe di Kabupaten Pandeglang ya. Jadi nggak hanya di IPDS aja, misalkan ada bidang lain bikin desain ini misalkan apa nih virtual background atau desain pamflet atau desain flyer buat di-upload di medsos menggunakan Adobe ya kan tidak hanya InDesign bisa pakai Adobe yang lain juga ada Photoshop, ada Adobe Illustrator. Nah, itu harus dibuat laporannya. Mungkin Oh, gitu ya. iya, mungkin bisa Jadi bukan bikin cuma lagi. buat bikin buku ya, bisa buat tadi apa? Iya, jadi kita itu kan Pamflet. di kabupaten, ya kabupaten kota itu sudah mendapatkan lisensi Adobe. Nah, Adobe itu banyak aplikasinya, tidak hanya Adobe InDesign itu bisa dibuka ya di adobe.com itu ada banyak aplikasi Oh yang iya. milik Adobe. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya karena ini kan sebenarnya lisensinya mahal ya. Sayang kalau nggak dipakai. Iya, iya benar-benar. Ini tapi kebetulan kan PJ-PJ-nya ini lagi pada Lagi berhalangan jalan-jalan ya. semua ini. Mungkin siapa ya? Teh Ulfa, gimana nih? Ada apa yang bisa di-sharing lagi? Atau Mbak Dewi, Mbak Yana? Iya, kenalan dong, mukanya ditunjukin. Siapa tahu saya ke Pandeglang nggak kenal sama orang-orang. Masih Apa nih? taunya. Ya, Ya tadi siapa tuh yang bersuara? Ayo jangan malu-malu, mau ngomong apa? Ya, Kalau di sini mah, atau mungkin Teh Dida yang udah pernah praktek InDesign, biasanya kesulitannya pas lagi bikin apa? iya biasanya kalau saya ya kendalanya nih ya, kalau dari teman-teman sih sebenarnya kalau masalah apa ya, ya itu ngetiknya itu ya, kan template mah udah disediain dari apa? Dari provinsi. Nah pas copy pastenya ini nih kadang masih bingung. Kayak apa ya? Itu tadi yang aku singgung. Misalnya kita mau ngopi kata-kata nih, kata-katanya itu berlanjut ke halaman berikutnya. Nah, karena halaman berikutnya itu kebetulan nambah halaman baru, Mm-mm. misalnya nambahin master B nih, baru supaya Iya. halamannya ganjil. Mm-mm. Dia nggak lanjut itunya, kata-katanya nggak lanjut ke halaman yang
sana yang barunya itu gimana itu biar bisa nyambung Biar kata-katanya bisa itu Teh nyambung Nur ya. ya. Oke, kita lihat langsung ya. Ntar saya buka contohnya. Oke, mana tadi share-nya ya? Kita share screen dulu. Sudah kelihatan belum? Harusnya udah ya. Sudah kelihatan. Kelihatan ya. Heeh. Oke, kita gedein nih. Nih, misalkan ini tulisannya ya, Lorem Ipsum Dolorum. Gantilah liriknya, jangan lirik lagu ini. Ini bahasa Gaudiamus sih gitu. Iya, Gaudeamus Igitus. Nah, ini contohnya publikasi ringkasan metadatanya. Kita numpang copy aja nih, kata pengantar. Copy, kemudian kita paste ke sini. Ini kalau mau ngedit tinggal double klik aja ya. Nah, mungkin seperti ini ya Teh Dida ya. Ini kan harusnya ada lanjutan nih. Semoga publikasi dan dapat bermanfaat dan bisa memberikan. Memberikan apa nih? Memberikan uang atau memberikan apa gitu ya. Oh, ini nggak ada lanjutannya nih gitu. Mau lanjutnya gimana? Nih, kalau ini kan bahasa Indonesia ya. Yang ini bahasa Inggris. Jangan loncat ke sini. Tapi loncat ke halaman yang baru. Kita pilih menu page-nya dulu. Ini ada di halaman berapa nih? 113 ya. Kita insert page yang baru. Insert page, salah satu ya, ini masternya disamain, masternya yang B, ditambah satu halaman setelah halaman 113. Oke, nah, sudah belum? Satu. Nah, jadi ada ini ya, ada halaman baru nih. Tadinya kan nggak ada nih, ada halaman baru kosong yang sudah menerapkan master page B. Master page B itu bentuknya seperti ini. Ada rambu-rambu bahwa ini satu halaman dibagi dua kotak ya, dua kotak. Tapi ini nggak bisa ditulisin, ini hanya rambu-rambu saja, garis aja. Nah, kita tambahkan dulu text box di sini. Bisa tambah melalui sini ya, type tool yang huruf T di sini sebelah kiri, atau bisa kita copy paste juga dari kotak sebelumnya. Kalau misalkan kita bikin dari baru, kita klik type toolnya di sebelah kiri. Setelah itu kita klik di sini, lalu di drag ke sini ya, sesuai dengan rambu-rambu ini. Klik, nah sudah. Kalau sudah seperti ini bisa ditulis ini, kan? Sudah bisa ditulisin. Tapi kan kita pengennya ini tulisannya yang lanjutan dari yang tadi ya, yang kepotong tadi. Kita klik di yang tulisan ini, Undang-Undang Nomor 16 dan seterusnya, bermanfaat dan bisa memberikan. Nah, memberikan apa? Nah, kalau dia kepotong, itu ada tanda di sini. Kotak merah plus kotak plus ini ya. Coba digedein dulu biar kelihatan. Sama aja plusnya mah kecil. Nah, ini ya, diklik ini, yang tanda plus ini diklik. Klik. Nah, kalau setelah diklik akan muncul yang seperti ini. Oh Nah, ya. kemudian ini diklik kiri ke kotak yang tadi kita bikin di sini. Klik. Nah, maka dia akan berlanjut tulisannya dari sini, lanjut ke halaman berikutnya. Dan bisa memberikan informasi. Oh, ternyata dia bisa memberikan informasi ya, bukan memberikan duit. Gitu. Itu cara menyambungkan eh apa tadi teksnya ya, biar bersambung ke halaman berikutnya. Jadi kita harus bikin text box-nya dulu, text box atau wadahnya ya, wadah untuk menulisnya, baru kita tadi klik di pojok kanan bawahnya ini tanda plus, terus klik yang text box yang baru. Iya. Udah kebayang ya? Iya,
Iya, kebayang. Gimana teman-teman? Ini nih caranya ternyata. Iya, nah untuk yang menyusun kabupaten dalam angka ya sebentar lagi kan ya rilisnya 28 Februari ya. Nah kan karena template dari pusat belum ada, kita bisa menggunakan template yang tahun 2023. Tapi karena harus disesuaikan dengan buku pedoman 2023, buku pedoman publikasi, itu ada, jadi di aturan yang baru itu halaman ganjil. Ini ya, contohnya halaman 111 halaman ganjil itu di footernya berisi judul bab, bukan judul publikasi. Kalau yang di aturan lama itu kan semua di footer itu judul publikasi ya. Contohnya ini masih XXX dalam angka 2023, ini judul publikasi. Nah, nanti judul publikasi munculnya di halaman genapnya. Nah, kalau dua bahasa itu bisa ditulis di atas bawah di sini ya, masih di footer, judul bahasa Indonesia dulu, baru di bawahnya judul bahasa Inggris. Atau yang bahasa Indonesia ditaruh di header di atas, kemudian yang bahasa Inggrisnya di bawah gitu. Ini kita kasih contoh ya. Nah, ini kan kita mau ngubah headernya ya. Kita klik. Oh, kok nggak bisa diedit ya? Judul publikasi, header, dan footernya nggak bisa diedit. Kenapa nggak bisa diedit? Karena kalau mau kita edit, kita harus mengubahnya di master page-nya. Nah, kita pilih menu page di sebelah kanan. Kemudian yang paling atas ini adalah master page-nya. Nah, kita cek ya di sini ada master B dan juga master A. Kita ubah yang master A dulu deh. Nah, ini kan sebelah kiri itu halaman genap. Halaman genap itu berisi judul publikasi. Judul publikasi bahasa Indonesia di atas, bahasa Inggris di bawah. Nih contohnya ya. Ini berarti harus tegak lurus. Kita copy ke samping aja. Kalau di InDesign, kalau mau ngegedein, itu pencet tombol ALT, kemudian scroll. Nah, ini kita copy jadi header. Tapi di sebelah kiri. Nah, ini contoh penerapan pedoman publikasi 2023. Contohnya Kabupaten Pandeglang dalam angka 2024. Kemudian di bawahnya ini Pandeglang Regency in Figures 2024. Nah ini ya, ini kan sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah halaman genap. Halaman genap itu harus berisi judul publikasi di footernya atau di headernya. Kalau dua bahasa, bahasa Indonesia di atas, bahasa Inggris di bawah. Kemudian yang halaman ganjilnya ini adalah judul bab. Ini contohnya ini ya, pertanian, kehutanan, dan peternakan. Oh, pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Ini seperti ini. Kemudian nanti kita tinggal ubah. Ini dikecilin aja dia. Bahasa Inggrisnya apa nih? Agriculture, bla 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 ya. Coba kita nyontek ke master B. Ini di sebelah kanan. Oh, ini nggak paham dah kan. Masih dulu. Sebelah kanan, jadi kecil ini gini. Nah, jadi seperti ini ya penerapan pedoman publikasi 2023. Jadi judul publikasi ada di halaman genap dan judul bab ada di halaman ganjil.
Nah, kalau master page-nya sudah diubah, harusnya otomatis di sini juga udah akan berganti. Nih ya, contohnya nih, yang menerapkan master page A. Ya, yang ini yang A. Ini masih yang B. Nah, ini yang A nih, sudah sesuai. Gitu ya, jadi kita nggak perlu mau ubah per halaman, langsung aja kita ubah master page-nya, nanti akan otomatis di setiap halaman yang pakai master page itu akan sudah terubah otomatis gitu. Nah, paling nanti ada masalah, akan nemu masalah biasanya di penomoran bab biasanya nih. Misalkan ini gambar tabel ya, tabel 5.1. Nah, ini karena dia dibukanya melalui book, tadi ada book dulu ya, ini book nih. Nah, ini namanya book. Ini yang saya goyang-goyangin, kelihatan nggak nih? Ini namanya book. Nah, kalau kita buka filenya dari book, maka penomorannya itu akan sesuai. Bab 5 berarti ini tabelnya 5.1. Ini tabel 5.11. Kalau ngebukanya itu dari folder, langsung dari folder, biasanya ini akan 1.1.1 gitu. Pada bingung tuh, kok bab 5 isinya tabelnya tabel 1.1.1 bukan tabel 5.1.1. Nah, itu tidak perlu diubah manual, tapi cukup bikin book, kemudian buka filenya dari book, maka itu otomatis akan penomorannya menyesuaikan. Akan bab 5 ya tabelnya tabel nomor 5 depannya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan nemu di daftar isinya berubah, juga yang diubah adalah judul tabelnya. Biasanya kalau InDesign itu kelihatannya apa kalau cuma satu arah seperti ini ya nggak kebayang. Tapi kalau misalkan sudah mulai dipraktekkan itu akan menemukan kendala-kendala atau masalah-masalah teknis ya, masalah teknis kecil-kecil. Nah, itu bisa langsung ditanyain aja ke teman-teman yang ada di diseminasi provinsi ya, bisa dengan saya atau dengan Pak Eben atau juga dengan Mbak Dian. Begitu Teh Dida, Iya, Terima kasih, Mbak. sama-sama. ya itu cukup jelas sih yang tadi udah. Oh, apalagi? Ayo ada pertanyaan apa lagi nih teman-teman? Kalau boleh tahu yang nyusun kabupaten dalam angka, Kabupaten Pandeglang dalam angka siapa aja ya? Teh Dida tahu nggak Teh Dida? Nah, itu Pak Angga, monggo Pak Angga. Pak Angga sendirian. Enggak maksudnya Pak Angga yang menjawab. Oh, Pak Angga yang menjawab. Pak Angga katanya masih di Leweng. Oh, akan ada ketua timnya. Oh, ketua timnya siapa ya? Pak Epi, ketua timnya. Kalau tahun lalu gimana mungkin? Tahun lalu siapa itu? Tahun lalu siapa ya? Tahun lalu masih ada Bayu enggak? Enggak ya? Udah ini ya, Aku lupa udah. ingatan. Iya, biasanya Chandra ya kalau nggak salah. Chandra nggak ada ya? Iya, Chandranya nggak ada. Hmm. Kayaknya lagi hilang sinyal. Chandra menyimak sambil nyopir. Sedang berada di Iya, remote nah area. kalau untuk iya kalau Kabupaten Pandeglang dalam angka ya DDA. DDA itu kan DDA Kabupaten itu publikasi yang cukup kompleks ya, tebal juga. Nah, kalau bisa itu lebih dari satu orang yang nyusun, kalau bisa lebih dari satu orang. Kalaupun tidak ikut nyusun, ada orang yang khusus untuk memeriksa hasil pekerjaan teman-teman yang menyusun DDA gitu. Biasanya kalau udah yang bikinnya tuh
udah gak kelihatan kesalahan-kesalahan gitu. Jadi membutuhkan mata orang lain untuk melihat adanya kesalahan. Ya kayak kita aja gitu ya. Kalau kita ngaca ya kelihatannya cantik-cantik aja, ganteng-ganteng aja, nggak ada lecet, nggak ada luka gitu. Tapi kalau orang lain yang lihat ya kelihatan tuh, wih buluknya gitu. Yang meriksa 3 orang, Mbak. Wih mantap, siapa aja? Pak Kepala, Pak Aji, sama Pak Epriata. Alhamdulillah. Bapak Epriata aktif sekali ya. Bagus Pak. Hatur nuhun Pak. Memantau. Memantau. Siap. Lupa. Udah. Lupa ya. Ya, Ya, nanti ya. setelah melalui 3 lapisan itu, nanti pindah ke provinsi. Nanti di sini ada juga Master of Pemeriksaan. Ada Pak Agusman nanti kalau misalkan masih ada ketemu kesalahan. Wah, ini perlu Pak Haji lah dipertanyakan ini. pemeriksa. Ya, silakan kalau tidak ada yang ditanyakan lagi mungkin sudah dicukupkan Teh Dida Oh, ini nih, Tan, tunggu. biar Mau bisa tanya mengerjakan mau pekerjaan tanya yang satu lain. lagi. Oh Ini iya, Mangga. sebenarnya teknis. Kalau di ini Tenuri di Word gitu ya, kita Mm-mm. bisa copy paste. Nah, kalau di InDesign tuh bisa nggak ya copy paste? Copy paste apa tuh ya bisa dong. Copy paste apa? Replace, no. Replace, misalnya kita mau mengganti kata, Kata, iya mau mengganti kata replace. Kalau di Word itu oh, kan ada replace. oh iya iya bisa. Nah, misalkan yang tadi ya eh, contohnya ini kalau di Word itu cuma satu file bahkan. Kalau di DDA itu bisa replace-nya sekaligus beberapa file atau beberapa dokumen. Ini contohnya ini yang bab 5 saya close dulu kali ya. Yang bab 5 di close dulu, jangan di save. Dan bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, terus kita mau mengubah, ini kan DDA 2023 ya. Kelihatan nggak nih? XXX dalam angka 2023. Nah, kita mau dalam angka 2023. Kemudian di bab 2 juga sama ya. Sini ada Belum XXX tampil, dalam Mbak. angka 2023. Bab 1 juga. Oh, belum tampil ya? Aduh, kemana atulah? Ini saya sudah membuka 3 bab. File satu, file bab 1, file bab 2, dan file bab 3. Nah, ini kita mau praktek replace. Ini soalnya kan di template dari pusat masih XXX. Pilih menu edit, kemudian cari find atau change. Find atau change ya. Nah, ini find what? Nah, kita mau mencari ini. XXX dalam angka 2023. Kita mau change tuh, kita akan mereplace atau mengubah menjadi Kabupaten Pandeglang dalam angka 2024. Ini contohnya ya. Search di dokumen ini. Kalau pilih dokumen, berarti kita hanya akan mencari di dokumen yang bersangkutan, yaitu di bab 1 aja. Kalau kita mau mengubah di beberapa bab, kita bisa pilih all document. All dokumen, kemudian di sini di bawahnya itu ada sini ya, ada include log layer, ada include log stories, include hidden layer, ada include parent page. Nah, kita bisa pilih include parent page untuk bisa mengubah juga yang parent page tadi atau master page. Oke, setelah itu langsung kita change all atau replace ya. Kalau di Word itu replace. Kali ini change all. Diklik. Nah, ini search is ada 6 replacement. Nah,
Ini ya contohnya ini Kabupaten Pandeglang dalam angka 2024 udah ke replace. Begitu juga di bab 2. Ini tadi kan bab 1 nih. Bab 1 bawahnya udah keganti tuh footernya Kabupaten Pandeglang dalam angka 2024. Bab 2 kita cek. Nah, file bab 2 juga sama, udah keubah bawahnya. Kita cek bab 3. Bab 3 juga ternyata sama tuh, sudah mereplace, sudah terubah. Nah, jadi ini kelebihan InDesign dibandingkan file Word. Kalau di Word itu kita bisa melakukan replace hanya di satu dokumen. Kalau di InDesign kita bisa mereplace atau mengubah kata itu di beberapa dokumen sekaligus. Tapi syaratnya itu dokumennya harus dibuka dulu semuanya, baru nanti pas replace-nya itu pilih all document. Seperti itu Teh Dida. Oh iya iya teh, jelas nih. Kadang yang teknik-teknik kayak gini-gini nih yang kita lihat teman-teman di kabupaten tuh yang belum tahu gitu kadang. Iya betul. Ini kan kayak template ini kan kalau dari pusat kan ini bawah ini nama provinsi. Kalau kita ubah satu-satu jadi Banten kan lama ya. Kalau kita sedangkan kita ada 14 bab. Nah, kalau 14 bab dibuka semua, kita replace sekali nama provinsi ini bisa langsung berubah jadi Banten gitu. Semua filenya gitu. Paling ya syaratnya komputernya harus kuat aja gitu buka semua filenya. Oh, ada mesin. Nah itu dia. Bisa aku pacaran ya? Gitu ya. Ada lagi? Ayo masih ada nggak pertanyaan teman-teman nih mumpung ada masternya nih, master InDesign. Master page. Epi itu mau tanya, Mbak. Woi, kok bisa tahu gitu sih, Pak Angga? Karena mau nyusun ini publikasi ST pakai InDesign. Oh iya benar. Kalau ST enak biasanya udah ada template-nya, template desain dari Saya mah pusat. udah ada Steman. Tenang aja. Nah, tinggal Udah dikasih ada. gula ya. Oke, kalau tidak ada ya mungkin yang ingin bertanya bisa lewat chat ya. Bisa chat langsung ke Angga. Ya, saya kembalikan ke Teh Dida. Kita stop share dulu. Ya gimana teman-teman? Jelas cukup apa materinya cukup jelas ya ini sama Tenuri. Mumpung ada masternya nih, nanya apa gitu, nggak apa-apa. Teknik-teknik yang kecil-kecil, misalnya waktu bikin InDesign bingung ngapain. Sama Tenurnya langsung dipraktekin tuh, jadi kita langsung ngeh, oh klik ini. Masih diberi kesempatan kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Tapi kalau misalnya sudah cukup gitu ya, mungkin teman-teman juga ini teh harus praktek lagi dulu nih. Nanti baru pertanyaan-pertanyaan pada muncul kalau udah mulai praktek. Iya, Kalau betul. kalau sekarang lihat kayak gini, karena kita juga lupa apa ya dulu tuh pengen nanya apa gitu. Nanti pas udah praktek baru deh ketemu. Oh ya ini kayak gimana ya kayak gimana. Gimana Pak Angga sama mungkin Pak Ulfa, Kak Epi, apa sudah cukup Sudah, materinya, udah. pertanyaannya? Saya lagi. Nah, jangan lupa isi daftar hadir. Oh iya. Ada daftar hadirnya, silakan diisi. Siapa tahu nanti kan ada sertifikat ya, kita buat ngisi-ngisi CKP gitu.
Ini berhubung saya lihat partisipannya makin bertambah nih. Apa perlu kita foto sesi kedua atau nggak usah? Saya ini aja. Eh, boleh ya kita foto sekali lagi ya. Ini pesertanya lumayan nih nambah jadi 18. Tadi awal-awal kan 13. Mohon diaktifkan kameranya ya, di on cam semuanya. Ya, Pak Ade, Pak Andi, Pak Lukman, Pak Udin, Pak Tata, Teh Lilis, dan Teh Ulfa. Mungkin bisa di on cam. Ya, dalam hitungan kelima, kebanyakan ya, dalam hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ntar ulang sekali lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin materi BIMTEK kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait InDesign, bisa langsung di chat ya di nomor di bawah ini. Ya, di bawah kelihatan nggak nomornya? Bisa langsung di chat di nomor di bawah ini, nggak tahu nomornya siapa. Bisa ke chat Japri ke Pak Angga ya, atau Bu Ulfa mungkin, atau langsung ke Tenurinya ya yang tahu nomornya. Kalau gitu kami dari BPS Pandeglang mengucapkan banyak terima kasih kepada Teh Nur Izah atas waktunya dan atas sharing-sharing ilmunya kepada kami. Semoga kalau misalnya ada bimtek-bimtek semacam ini lagi, bisa gabung lagi nih, bisa sharing-sharing ilmu lagi ke BPS Pandeglang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nuri. Sama-sama. Iya, makasih Renuri. Sama-sama. Ya, saya end meeting dulu ya teman-teman. Makasih banyak yang sudah berpartisipasi. Semoga ilmunya bermanfaat.